Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ayu Agnia Rulandari, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Jebus. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Bapak Ramdan Kurniawan mengajar mata pelajaran PPKN. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Iya Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, atau sebelumnya saya juga akan melakukan proses supervisi kelas. Iya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya Bu. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena ini untuk persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Nah, sebelum kita mulai observasi, di pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik Bu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira di sini apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada saat supervisi pembelajaran nanti? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, siswa dapat menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan juga siswa dapat menelaah kondisi bangsa Indonesia sebelum 1928. Baik, jadi ini ada dua tujuan pembelajaran ya Pak ya? Ya betul Bu. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan pada saat observasi nanti? Oke. Untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, siswa mampu menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1928 dan juga siswa mampu menelaah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Dan untuk keterampilannya, siswa dapat menyajikan hasil telaah mereka kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi untuk area pengembangan ini yang ingin dicapai yaitu bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya. Iya Bu, betul. Kemudian saya juga ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun juga dari metode pembelajarannya Pak. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model PBL atau pembelajaran problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan metode berdiskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu kurang lebih. Nah, baik Pak. Jadi di sini rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga di sini Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Iya Bu. Kemudian untuk metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan, begitu kan Pak ya? Betul Bu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran di sini saya akan menggunakan lembar observasi penilaian diri pribadi siswa, teman sebangku. Terus saya juga akan menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik,
Terus saya juga akan menggunakan media PowerPoint interaktif, dan yang terakhir untuk evaluasi mereka saya akan menggunakan teka-teki silang gitu, Bu. Nah, baik. Nah, kira-kira nih ya Pak ya, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pelajaran tersebut? Hari apa? Kelas berapa? Kemudian kira-kira juga jam keberapa Pak? Insya Allah mungkin Bu ya, harinya hari Selasa saya akan mengambil di kelas 7B biar lebih suasananya lebih enak, tidak panas. Saya mengambil jam pertama dan jam ketiga. Berarti nanti di Selasa depan kan ya Pak? Insya Allah iya Bu. Ini kan sudah Kamis. Nah, Kemudian untuk kelasnya kelas 7B jamnya jam pagi ya, jam 1 1 sampai sampai 3. Kemudian pada saat melakukan supervisi kelas nanti saya akan melihat dan mencatat juga apa-apa yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. iya Bu. Kemudian nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi di kelas atau supervisi tadi, kita adakan percakapan yang terakhir yaitu pasca observasi ya Pak Iya ya. Bu, siap. Baik. Kemudian ini sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Saya mendapatkan gambaran Bu, gambaran media apa yang nantinya akan saya terapkan selama observasi atau supervisi, dan saya juga mengkondisikan diri saya semaksimal mungkin, dan saya juga memiliki gambaran percakapan untuk hari ini itu bagaimana Bu. Ini Baik, aja. terima kasih ya Pak ya untuk waktu Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Iya. Sampai ketemu di kegiatan pra-observasi minggu depan hari Selasa di kelas 7B jam 1 sampai 3. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bersiap, beri salam. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Masuk semua. Alif Abdul Huson. Aziz Martino. Iya Pak. Ahmad Ahmad Hasan. Afan. Arga. Armanda Ibrani Alamsyah. Jennifer. Nainiati. Marliono. Marcel.
Bilqis. Puji Rahayu. Rangga. Renata. Andi. Ferry Puspita. Resta Valera. Risma Matsura. Riana. Ridwan. Rifka. Risma Matsura. Safa Aulia. Santoso. Solima. Sunia. Syarifah Ibrahim. Sebelumnya materi kita mau belajar tentang apa? Peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah materi kita yang sebelumnya. Sekarang materi kita adalah semangat kebangkitan nasional 1904. Melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Materi sebelumnya yang seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya. Sebelumnya materi kita mau belajar tentang apa? Peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah materi kita yang sebelumnya. Sekarang materi kita adalah semangat kebangkitan nasional 1904. Melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Materi sebelumnya yang seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara lurus. Itu adalah kompetensi dasarnya untuk materi kita hari ini. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mana? Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah materi yang sebelum memasuki materi inti, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Lagunya lagu Rayuan Pulau. Pernah dengar kan lagu Rayuan Pulau? Rayuan Pulau. Indonesia.
tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol sebagai berikut. 1. Perasaan senasib. 2. kebanggaan nasional. 3. Sumpah Pemuda. 4. Proklamasi kemerdekaan. Itu adalah tahap-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol. Sama halnya dengan kalian, yang paling menonjol di negeri ini siapa? Ada tidak yang paling menonjol? Ketua kelas yang paling menonjol di kelas kalian. Nah, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, 1. Berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan. 2. Bersikap realistis menghadapi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan rakyat. 3. Selalu membuat perencanaan. 5. Memiliki keyakinan dalam mencapai konsekuensi. 6. Menyadari dan menghargai dan orang lain. 7. Rasa bangga dan percaya pada kelompok identik. 8. Menunjuk kebijakan. Dan yang terakhir adalah Berorientasi kepada program prioritas dan kegiatan. ini adalah 9 tahapan atau 9 poin untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan yang ada di nomor 8, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, di nomor 1, berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan. Oke, slide selanjutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI tahun 1945 diantaranya. Ini dia. Selain dari beberapa hal tersebut, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai buah, khususnya nilai yang terkandung dalam UUD NRI 45. Yang gambar tadi, ya. Yang pertama nilai religius, yang kedua nilai yang ketiga nilai yang keempat nilai yang kelima nilai yang keenam nilai yang ketujuh nilai yang kedelapan nilai habis ya. Berarti aja 7 nilai ya. Jangan ditambah menjadi 8 atau 9. Kita hanya memiliki 7 nilai yang terletak atau terdapat di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Sampai di situ ada pertanyaan? Kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Untuk Menambah Untuk menambah rasa bangga kita kepada negara, kita harus mengetahui keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ada beberapa keunggulan yang ada di bangsa kita. Yang pertama, jumlah dan posisi penduduk yang cukup besar. Yang kedua, memiliki. Yang ketiga, yang keempat, semangat sumpah pemuda. Yang kelima, memiliki tata krama. Yang keenam, tujuh, yang kedelapan, dan yang kesembilan, ulang mata. Di? Iya, ada di. Kalau film Laskar Pelangi di Indonesia, di wilayah bagian mana? Iya, Bangka Belitung, atau lebih tepatnya di Belitung. Oke. Sekarang kita akan bermain is breaking ya. Breaking yang seperti minggu-minggu sebelumnya gitu. Ya.
Perginya mudah kok, simpel. Ya. Kalau semut gimana? Semutnya kemarin? Nah, semut ber? Kalau semut? Sekarang bapak balik. Ya, semut besar tapi gambarnya harus besar. Gajah. Semut kecil. Sekarang gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Sekarang semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Oke. Kasih tepuk tangan. Pelajaran ini. Poin selanjutnya meneladani pahlawan pejuang kebangkitan nasional. Pertama, belajar dengan di sini kalian melihat ya, ada sebuah gambar peserta didik atau siswa yang sedang melakukan kegiatan di perpustakaan. Kalian pernah tidak masuk ke perpustakaan? Kalian ke perpustakaan ngapain? Ambil buku. Membaca. Yakin membaca? Bukan hanya ambil buku, setelah ambil buku habis itu ke kelas lagi. Enggak. Berarti ke perpustakaan ambil buku dan baca. Seperti yang ada di saya kalau dilihat ya. Saat ini kita tidak berperang dengan menggunakan senjata ya. Senjata kita apa nak? Dan saat ini kita tidak berperang dengan menggunakan senjata, tapi menggunakan apa nak? Tetapi dengan menggunakan ide dan dengan tekun belajar dan tidak mudah termasuk upaya meneruskan pejuang para pahlawan. Kita sebagai peserta didik juga bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Tidak harus menggunakan senjata, tidak harus menggunakan alat, apalagi tawuran antar pelajar, tawuran antar pemuda itu bukan zamannya lagi nah. Ya. Kita sekarang sudah merdeka, tidak perlu lagi menggunakan senjata. Yang kita perlukan apa? Kita tuangkan ke dalam sebuah buku berupa ide dan itu yang dinamakan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Slide selanjutnya, bangga pada bangsa sendiri. Seperti halnya dengan kalian, kalian bangga terhadap diri kalian sendiri. Pak, saya nggak bangga pada diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya nggak good looking, Pak. Pak, good looking itu gimana, Pak? Good looking itu banyak dilihat dari sisinya. Kita harus menonjolkan, harus membanggakan diri kita sendiri. Contohnya, mengunggah foto untuk mensosialisasikan budaya. Kalian juga bisa meluangkan waktu untuk berjalan-jalan ke tempat indah di Indonesia sebelum keluar negeri. Sama halnya dengan kalian. Kalian sebentar pasang status WA. Jebret, lagi di pantai. Jebret, lagi di BMI. Jebret, lagi di Pangkal Pinang. Secara tidak langsung kalian sudah mensosialisasikan kebudayaan yang ada di wilayah. Seperti ini ada di gambar saya ini dengan cara belajar. Kontribusi paling kecil yang dapat diberikan bisa dengan belajar dengan rajin dan tidak bolos sekolah. Sekecil apapun yang kamu berikan, jika dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang positif. Artinya apa? Kalian harus belajar secara kontinu, secara konsisten. Jangan belajarnya hanya hari ini saja. Hari ini kalian belajar, besok tidak. Hari ini kalian belajar, besok tidak. Bapak jamin 100%
hasilnya akan sedikit. Tetapi kalau kalian belajar bertahap, nyicil, kemungkinan akan berdampak positif. Sama halnya contoh nyatanya seperti orang tua kalian ingin menebang pohon. Ya. Orang tua kalian menebang pohon, sebelum menebang pohon, parangnya pasti diasah dulu. Ya. Apakah rasanya hanya sekali? Berkali? Kalau cuma sekali, apakah parangnya akan tajam? Bahkan untuk menebang pohon saja akan mental. Caranya bagaimana? Diasah perlahan. Hari ini ngasah, besok diasah, besok diasah lagi sampai tajam, baru menjadi parang untuk menebang pohon. Sama halnya dengan kalian. Kalian belajar secara berkontinu, bertahap, berproses. Tugas kalian bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anggap bagi 3 kelompok. 1, 2, 3. Oke, coba sekarang tugas kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, perwakilan kelompok 2, perwakilan kelompok 1. Oke, nah, kelihatan kan? Ini tugas kalian ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Apa yang diskusikan? Yang pertama, nilai kebangsaan, contoh deskripsi yang ada di lingkungan sekolah. Boleh kalian mencari di handphone, boleh juga mencari di dalam buku cetak ataupun buku lainnya. Setengah jam cukup nggak waktunya? Cukup ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan.
Perhatikan coba aja kawannya lagi. Renata, kawan apa? Semua boleh ya. Semua. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan gambar nilai-nilai kebangsaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Nilai religius. Contoh sekolah. Mengucap salam ketika memasuki kelas. 2. Nilai kemanusiaan. Stop melakukan perundungan atau bullying kepada teman. 3. Nilai produktivitas. Jaga kebersihan sekolah atau gotong royong. 4. Nilai keseimbangan. Tidak mengobrol saat guru sedang menerangkan. 5. Nilai demokrasi. Tidak melakukan pemilihan mengurus kelas. 6. Nilai kesamaan derajat. Sekolah memberikan kesempatan hak dan kewajiban yang sama kepada seluruh murid-muridnya. Baiklah kawan-kawan yang ingin bertanya, Silakan. kami persilakan. Saya Pak. Silakan ya. Sebutkan nilai-nilai juang khususnya nilai yang terkandung dalam UUD RI tahun 1945. Nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rista Farera. Perkenalkan, nama saya Susi Mardiana. Perkenalkan, nama saya Sepaulia. Perkenalkan, nama saya Reni Puspita. Perkenalkan, nama saya Ajis Martino. Perkenalkan, nama saya Armanda Izami Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Arga Judipari. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Bagaimana mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia wujud dari kebangsaan nasional? 1. Bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. 2. Selalu membuat perencanaan. 3. Memiliki keyakinan segala tindakan mesti konsekuensi. 4. Menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain. 5. Rasional dan percaya kepada kemampuan iptek. 6. Menjunjung tinggi keadilan. Itulah hasil dari diskusi kami. Sekarang kami berbilang soal dua saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesimpulan daripada hari ini? Ya, silakan. Nilai kebangkitan nasional ditandai dengan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dari pusat sampai daerah untuk mengokohkan, menguatkan, dan memelihara semangat kebangkitan nasional. Itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah nilai kebangkitan nasional ditandai dengan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dari pusat sampai daerah yang mengokohkan, menguatkan, dan memelihara semangat kebangkitan nasional. Oke, sekarang kalian mengeluarkan HP kalian. Linknya apa tidak? Sudah. Yang punya paket siapa? Ada nggak pakai? Sekarang Pak. Nanti pakai kita.
Baiklah, untuk menutup pelajaran pada hari ini dipimpin oleh Ketua PK. Silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Agnia dari CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Di sini saya masih ditemani oleh Bapak Ramdan Kurniawan sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik ini. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak terkait dengan proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan ya Pak ya. Iya, Bu. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Menurut saya sih, karena saya belum terbiasa, saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, berjalan dengan baik. Kemudian bisa Bapak ceritakan kembali pada area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan di dalam kelas tadi? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk yang pertama, pengetahuan siswa mampu menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan juga siswa mampu menelaah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, di area ini keterampilan siswa menulis menyajikan hasil telaah sikap kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Berarti di sini untuk area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Iya, Bu, pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya sih berjalan dengan baik, Bu ya. Namun masih ada beberapa kekurangan, Bu. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik ya Iya, Pak Bu. ya? Sudah berjalan dengan sesuai walaupun masih ada kekurangan, begitu Pak? Iya, Bu, betul. Nih menurut Bapak nih, apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang saya hadapi di dalam kelas yang sering terjadi, yang juga dialami oleh guru-guru lain, salah satunya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Artinya siswa tersebut kurang aktif atau bisa dibilang lebih pasif daripada seorang guru. Baik, berarti di sini ada beberapa siswa Iya, yang tidak terlibat, mungkin hanya mengandalkan teman ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Nah, mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi Pak? Mengapa mereka kurang aktif, tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Bagaimana Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok, pembagian siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya saya juga akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagikan kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan belajar lebih nyaman, jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Saya akan melakukan pertanyaan dengan anak tersebut menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas seperti apa. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan pada saat nanti proses pembelajaran Bapak yang akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing.
betul. Bu. Gaya belajar visual, auditory, dan gaya belajar kinestetik. Betul, Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Iya, Bu. Saya tunggu cerita-cerita Bapak pada saat Bapak merealisasikan atau tidaknya apa yang Bapak rencanakan tadi ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin waktu dan tempatnya belum saya tentukan, Bu. Tapi nanti ke depannya akan saya realisasikan secepatnya, Bu. Lebih tepatnya kapannya nanti ya, Bu ya. Mungkin tahun ajaran baru kayaknya Pak ya. Mungkin Kan bisa, Bu. sekarang juga ini siswa juga sudah minggu-minggu terakhir. Kemudian minggu depan juga itu siswa sudah melaksanakan pekan akhir semesteran kan ya Pak ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan. Iya, Bu. Baik, mungkin ini rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai dimulai dari kegiatan pra-observasi, Iya, Bu. kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Iya, Bu. Dan terima kasih untuk Pak Ramdan yang sudah meluangkan waktunya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.